Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kepada dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Tunjungsari ST MSCMM dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang penelitian kami yang berjudul Implementasi Data Mining untuk mengklasifikasi tujuan siswi setelah tamat sekolah menengah atas dan menengah kejuruan. Untuk anggota kelompoknya yang pertama ada saya sendiri, Erlangga Putra Setiawan, ada Alif Zaki Nur Fadilah, dan ada juga Rangga Aziz Samudra. Nah, yang pertama ada latar belakang dari penelitian. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, banyak para siswa-siswi yang ragu atas pilihannya untuk ingin lanjut kuliah ataupun langsung bekerja. Nah, setelah ini ada banyak juga para orang tua yang menekankan anaknya untuk lanjut kuliah walaupun anak tersebut tidak ingin kuliah dan hasilnya dia akan tertekan karena tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Dengan diadakannya penelitian ini, kami akan ingin melihat seberapa banyak atas permasalahan tersebut. Lalu pengertian data mining. Data mining merupakan suatu langkah dalam knowledge discovery in databases atau KDD yang memiliki teknik menganalisa data yang dilakukan untuk menggali informasi tersembunyi dalam jumlah besar dan kompleks, sehingga menghasilkan output berupa karakteristik atau pola dari data tersebut. Nah, tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui seberapa banyak minat dan tujuan siswa-siswi yang telah lulus sekolah menengah atas maupun kejuruan dalam memilih keputusan untuk melanjutkan pendidikan ke universitas atau lebih memilih untuk langsung terjun ke dunia kerja. Dengan menggunakan data survei yang telah kami lakukan ke beberapa lulusan SMA atau SMK yang ada di Bekasi dan Jakarta ini, menghasilkan sebuah data yang ditulis sesuai dengan kejujuran mereka masing-masing. Rumusan masalah berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Seberapa besar minat siswa atau siswi untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA atau SMK. Yang kedua, seberapa banyak siswa-siswi yang lebih memilih untuk langsung terjun ke dunia kerja setelah lulus SMA atau SMK. Manfaat dari penelitian ini sendiri adalah untuk mendapatkan sebuah data yang dimana data ini akan sangat berguna untuk pihak perguruan tinggi, sekolah, Kemendikbud, dan pihak yang berkaitan lainnya dengan memberikan sebuah data hasil penelitian yang berisikan seberapa banyak lulusan sekolah menengah atas atau kejuruan yang memilih untuk langsung terjun ke dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil data penelitian ini dapat bermanfaat untuk membantu pihak yang membutuhkan data ini dalam arsip sekolah, program kerja marketing, dan lainnya, agar tidak salah dalam mengambil keputusan karena data tersebut dapat dijadikan tolak ukur nantinya. Selanjutnya ada metode dalam mengolah data yang kami kumpulkan ini. Kami menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama metode clustering, yaitu suatu metode pengelompokan data yang perlu dipahami. Hal ini merupakan bagian dari data mining atau penggalian data, yaitu ekstraksi pola yang menarik dari data dalam jumlah besar. Yang kedua adalah metode K-means atau K-means clustering, merupakan metode untuk mengkategorikan atau mengelompokkan sekelompok objek sesuai dengan atribut yang sama atau karakteristik ke dalam sejumlah grup. Pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, kami menggunakan kuesioner yang telah kami sebarluaskan via WhatsApp ke para siswa-siswi SMA atau SMK, baik yang kelas 11 maupun kelas 12 yang ada di Jakarta dan Bekasi. Dengan total pertanyaan yang di dalamnya terdapat pertanyaan dan didapatkan total ada 106 koresponden yang mengisi. Selanjutnya, Rangga. Oke, baik. Hasil pengumpulan data. Dari hasil pengisian kuesioner yang telah disebarluaskan mulai dari tanggal 18 April 2022 hingga 28 April 2022, kami mendapatkan jawaban sebanyak 107 responden yang mengisi dan mendapatkan hasil sebagai berikut, yang seperti kita bisa lihat mulai dari ada Widya, Elham, dan lainnya. Next. Catatan khusus. Data di atas ini sudah diubah menjadi data yang berbentuk angka, yang bertujuan untuk mempermudah untuk pengelolaan data nantinya, dan juga mempermudah dalam clustering atau menyatukan dengan kelas yang sama.
Di sini ada keterangan untuk tabelnya. Di sini pertanyaan 1 itu asal sekolahnya, lalu pertanyaan 2 setelah lulus kamu mau apa? Mau lanjut kuliah atau mau bekerja? Lalu pertanyaan ketiga, apakah keinginan kamu itu dipilih sendiri atau dipilih orang tua? Setelah data terkumpul dan mengubah setiap nomor, dilakukan penyamaan nomor di setiap responden dan pengecekan benarkah jumlah responden 106. Di atas data di atas dicocokkan 135 dengan jumlah 58 orang, maka artinya ialah responden ini berasal dari SMA yang ingin lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan juga memang kemauan dari diri sendiri. Hasil pengelolaan data. Berikut hasil pengelolaan data yang dilakukan menggunakan pengelolaan data dengan metode clustering dan dibantu oleh aplikasi RapidMiner. Dengan menggunakan aplikasi RapidMiner dengan metode K-means, maka didapatkan hasil summary key-nya seperti itu. Lalu maka setelah diolah mendapatkan data seperti di atas, selanjutnya membuat tabel untuk mempermudah melihat hasilnya. Di sini ada heatmap-nya. Lalu untuk gambar clustering tree-nya seperti ini. Di sini juga terdapat centroid cut-nya. Oke, baik. Di sini ada centroid table. Kan ini setelah tadi data yang di pertama yang telah dijelaskan oleh Rangga, yaitu ada 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini pengumpulan dari sebuah pertanyaan tadi. Di pertanyaannya ada 3. Mungkin bisa dilanjut. Oke, di sini di kiri kita ada clusternya 0. Ketika kita ini untuk melihat ya, dia ini untuk melihat pembagian cluster berdasarkan warna. Jadi warna yang menggunakan warna biru itu cluster 0, terus bisa dilihat juga cluster 1 itu warna lebih muda, terus coklat, kuning, dan merah. Itu sesuai dengan clusternya. Jadi titik-titik itulah yang menandakan. Sama juga dengan cluster 1 itu sama warna biru menjadi 0. Nanti ketika kita tombol itunya di scrollnya, jadi dia bakalan ke cluster. Jadi warna biru akan ke warna biru, tergantung sesuai dengan pemilihan pertanyaannya. Semisal dia biru itu kan cluster 0 itu menandakan jawaban 1, cluster 2 itu menjadi jawaban 2, cluster 3 itu menjadi jawaban yang 3, dan lain sebagainya. Mungkin bisa di next. Ini pun sama kayak yang tadi, ada cluster 2 dan ada cluster 3. Cara pembacaannya pun sama, maka bisa di next. Oke, baik. Ini pun sama, cluster 4 dan cluster 5 cara pembacaannya. Next aja. Cluster 6 sama, karena ini adalah penjabaran dari satu cluster. Jadi cluster 0, cluster 1, 2, 3, 4, 5. Next. Di sini ada hasil pengolahan data. Jadi setelah pengolahan data tadi yang telah kita lakukan, kita membuat di Excel untuk memudahkan dalam menghasilkan clustering data ini. Jadi
di nomor yang 1 itu kan tadi datanya milik seseorang dengan ID 1. Nah, dia itu masuk ke klaster 0, pertanyaan 1, terus dia jawabnya SMA, terus dengan pertanyaan 2-nya ini dia jawabnya 3. Itu mengartikan, mungkin bisa di balik ke slide yang sebelumnya, enggak? Terus up. Nah, di sini catatan khusus. Jadi catatan khusus untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ada jawaban. Jadi jika responden menjawabnya dia dari SMA, maka yang dihasilkan itu adalah nomor 1. Jika dia menjawabnya asal sekolahnya itu SMK, maka dia jawabnya nomor 2, dan lain sebagainya. Anda mungkin bisa melihat di screen ini, dan mungkin ke slide yang sebelumnya lagi. Nah, cukup ya. Baik, mungkin klaster nomor 2 juga sama seperti itu cara pembacaannya. Mungkin bisa di next. Nah, ini adalah commitsnya. Jadi dicontohkan di yang nomor 1 ini ya, klaster 0. Di responden dia memilih 1, yang berarti adalah dia berasal dari SMA. Yang 3 ini adalah jawaban dia karena dia memilih kuliah, untuk lanjut kuliah. Dan yang nomor 5 ini itu adalah keinginan sendiri. Jadi yang seperti itu memilih ada 58 orang. Nah, sama klaster kedua ini, klaster pertama jadi 1 itu dia dari SMA, 4 itu dia kerja, jadi dia tidak masuk ke perkuliahan, jadi dia kerja. Terus yang kelima ini keinginan sendiri. Nah, itu ada 7 orang. Jadi cara pembacaannya begitu. Dan saya contohkan lagi untuk di klaster 2, itu kan 2, berarti dia adalah seseorang mahasiswa atau pelajar, siswa atau siswi, dia itu berasal dari SMK. Nah, terus dia memilih 3, itu berarti kan dia mau kuliah gitu ya. Dia mau kuliah, terus keinginan dia sendiri. Nah, itu ada 12 orang kurang lebihnya. Nah, klaster 3 ini dia dari SMK, lalu dia lanjut kuliah, dan keinginan sendiri. Nah, hasilnya itu 22. Memang jika dilihat dari hasil ini, kalau SMA itu memang lebih banyak untuk melanjutkan perkuliahan, dan SMK itu memang lebih banyak untuk langsung bekerja dibandingkan kuliah. Tetapi tidak memungkinkan untuk anak SMK pun kuliah. Nah, di sini juga ada klaster 4, 5, dan 6. Jadi 1 itu dia dari SMA, yang ketiga itu dia langsung kerja. Nah, yang nomor 6 ini adalah jawaban dari dia adalah pilihan orang tua. Jadi jika dilihat dari jawaban ini, orang tua tidak terlalu menekan anaknya untuk sesuai dengan keinginannya, apakah dia bekerja atau dia kuliah. Jadi tidak ada yang pemaksaan itu lebih banyak. Jadi kebanyakan dan hasil yang kita dapat adalah yang keinginannya sendiri. Mungkin bisa di next. Nah, baik, dari kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk memprediksi pilihan para siswa atau siswi yang baru lulus sekolah menengah atas, yaitu SMA, ataupun sekolah menengah kejuruan, yaitu SMK, cenderung untuk langsung terjun ke dunia kerja untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan menggunakan hasil dari
Model klasifikasi Cambridge disimpulkan bahwa lebih banyak siswa atau siswi dari sekolah menengah atas yang mengisi survei sampai dengan 60%. Jadi yang dari SMA dibandingkan sekolah menengah kejuruan yang hasilnya itu hanya 40%. Dan yang memilih untuk lanjut ke perguruan tinggi pun lebih banyak dari SMA, sesuai dari data yang tadi ya, yang telah saya jelaskan. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini. Saya kembalikan ke moderator, yaitu Erangga. Baik, terima kasih. Ya, mungkin cukup segitu aja penjelasan dari kami tentang penelitian yang telah kami lakukan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.